Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fungsi ya. Misalkan A dan B himpunan sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B memiliki pengertian suatu aturan yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A dengan tepat satu anggota B. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, himpunan A ini yang sebelah kiri ya, kemudian himpunan B yang sebelah kanan. Ini juga sama, maka yang sebelah kiri ini adalah merupakan fungsi karena dia memasangkan setiap anggota di A di sini ya dengan tepat satu anggota di B. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini bukan fungsi karena ada ini ya satu anggota di A yang pasangannya 2 sebelah kanan. Jadi ini kalau pasangannya 2 di sini bukan merupakan fungsi ya. Kemudian ini apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Ada yang tahu? Ya, ternyata dia bukan merupakan fungsi karena tadi definisinya adalah setiap anggota di A mempunyai pasangan ya. Jadi ini ada yang tidak punya pasangan. Nah, ini fungsi atau bukan? Ya, meskipun di sini dituju oleh panah 2 buah, dia merupakan fungsi ya. Karena yang menjadi syarat adalah yang sebelah kiri ini setiap anggotanya memiliki pasangan dan tepat satu. Jadi tidak boleh double ya, gitu. Nah, ini perbedaan fungsi dan bukan fungsi ya. Baik, domain atau daerah asal di sini adalah himpunan A. Himpunan A merupakan daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B ini yang lingkaran merah ini, dia merupakan kodomain atau daerah kawan. Sementara yang lingkaran ini biru, yang di dalam lingkaran biru adalah daerah hasil atau rings. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu ya. Oke, tadi sampai ya, daerah asal atau domain, daerah kawan kodomain, dan daerah hasil atau rings. Ya, kita lihat notasi fungsi di sini. Ya. Ya. Notasi fungsi itu F yang memetakan A ke B ya, memetakan anggota dari A ke B. Kemudian boleh dituliskan seperti ini untuk setiap X anggota A. Dimana untuk contoh misalnya himpunan A nya ini ya, ini kemudian himpunan B nya ini, fungsi fx nya memiliki rumus 3x kuadrat dikurangi 4, maka nilai fungsi dari f untuk x nya negatif 3 bisa kita lihat 3 disubstitusikan nilai 3 ya, dikurangi 4. Nah, hasilnya f negatif 3 adalah ya 23, dan seterusnya kalian bisa isi ya. Selanjutnya tentukan nilai dari fungsi ini jika rumusnya adalah ini hasilnya ya. Baik, ini adalah pengertian dari daerah asal atau domain, kemudian daerah hasil atau range ya. Jika daerah asal suatu fungsi itu tidak disebutkan, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Ya, tentukan daerah asal dan range fungsi berikut. Kita akan mencoba mencari domain atau daerah asal ya. Disimbolkan D di sini, df ya kalau fungsinya f, kalau fungsinya g ya dg. Misalnya nomor 1 di sini fx sama dengan 3x, maka daerah asalnya adalah himpunan semua bilangan real karena semua bilangan real memenuhi ya untuk nilai x di sini.
Sementara itu untuk nomor 2, fx sama dengan 4x kuadrat itu sama juga ya. Daerah asalnya adalah himpunan bilangan real, dia memenuhi. Namun untuk daerah hasilnya di sini untuk nomor 1 tadi RF-nya adalah bilangan real juga ya. Untuk nomor 2, karena fungsinya 4x kuadrat, maka hasilnya nilainya nanti semuanya tidak ada yang negatif ya. Semuanya adalah lebih besar sama dengan 0 atau non negatif, maka daerah hasilnya adalah lebih besar sama dengan 0. Bilangan real lebih besar sama dengan 0, atau ini kalau dituliskan dalam interval. Jadi tidak ada yang negatif ya. Sementara itu nomor 3, fx fungsinya adalah akar dari 16 kurangi i kuadrat, maka kita akan mencari domainnya. Kenapa? Domainnya adalah interval tertutup negatif 4,4 karena kita bisa lihat bahwa suatu fungsi dengan tanda akar di sini nilai di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0 ya. Sehingga untuk nomor 3, 16 dikurangi i kuadrat harus lebih besar sama dengan 0 ya, supaya memiliki nilai. Sehingga 4 dikurangi x kalikan 4 ditambah x lebih besar sama dengan 0. Kita gambarkan di garis bilangan seperti ini ya. Kita cari titik pemecahnya, ternyata negatif 4. Ini titik pemecahnya dan juga 4 di sini. Ada 3 daerah, kita bagi menjadi 3 daerah, yaitu yang sebelah kiri kalau kita coba dengan titik uji misalnya negatif 5, kita substitusikan ke rumus diperoleh hasil negatif. Kemudian kita coba titik uji 0 sini ya, tengah sini, maka diperoleh positif. Dan yang kanan ini kita coba 5, disubstitusikan hasilnya negatif. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka daerahnya adalah yang ini ya, ini. Sehingga kita peroleh df-nya, domain f-nya adalah interval tertutup negatif 4,4. Kemudian untuk nomor 4, di sini boleh semua bilangan real kecuali 4 karena akan menghasilkan penyebut 0 yang nggak boleh ya. Sehingga daerah asalnya atau domainnya adalah semua bilangan real kecuali 4 di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Pengertian fungsi genap jika memenuhi f negatif f sama dengan fx. Kita lihat contohnya di sini, fx sama dengan 3x kuadrat itu adalah fungsi genap karena ketika kita substitusikan negatif x, hasilnya adalah 3x kuadrat, yaitu sama dengan fx ya. Kemudian cos itu juga fungsi genap ini. Nah, sifat dari fungsi genap itu jika digambarkan dalam koordinat kartesius, nanti dia simetris terhadap sumbu y ya. Ini tandanya. Fungsi cos juga simetris terhadap sumbu y. Yang kedua adalah fungsi ganjil, memiliki sifat f dari negatif x sama dengan negatif fx. Contohnya ini 4x fx sama dengan 4x pangkat 3 merupakan fungsi ganjil ya, karena setelah disubstitusikan negatif x sama dengan negatif fx. Berikutnya fungsi sinus juga merupakan fungsi ganjil. Kalau digambarkan dia akan simetris terhadap titik 0,0. Nih ya, dia gambarnya seperti ini. Nih, simetris terhadap titik 0,0. Baik, kalian bisa mengecek fungsi berikut, fungsi genap atau fungsi ganjil dengan cara tadi ya. Dicoba disubstitusikan negatif x. Kita coba misalnya nomor 1 ya. F negatif x sama dengan 5 kalikan negatif x dipangkatkan 4 dikurangi 2 kalikan negatif x dikuadratkan, maka sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Nah, ini sama dengan fx sendiri, sehingga dia fungsi genap ya. Baik, kalian bisa mencoba untuk soal yang lain ya. Baik, ini tentang pergeseran fungsi atau translasi ya.
Jadi ketika kita memiliki fungsi Y sama dengan fx, kita geser gitu, akan membuat menjadi Y sama dengan fx min A. Nah, digeser sebesar A di sini ya. Untuk A-nya lebih besar 0. Misalnya grafik Y sama dengan E kuadrat, kita akan menggambar grafik H E kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Ya, maka di sini kita bisa mencoba ya, misalnya nih dengan gambar dengan koordinat kartesius ya. Mencoba dulu, nanti bisa pakai GeoGebra ya, gambar x kuadrat, ini nanti parabola ya, gambar x kuadrat ada di sini kurang bagus ya gambarnya, seperti ini nanti Y sama dengan x kuadrat. Kemudian kalian bisa mencoba yang ini ya, nanti kita lihat pergeserannya seperti apa ya, bisa dicoba di GeoGebra, akan tampak lebih jelas ya. Baik, demikian untuk fungsi di materi awal ya. Nanti kita lanjutkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.